Sobat Sport, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama Anda tentunya di program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Hari ini bersama Sekar lagi ya, Sekar Hayu di sini hadir menemani Anda untuk berbincang-bincang seperti biasa dengan narasumber kita pada episode kali ini. Kalau biasanya kita narasumbernya kedatangan dari atlet-atlet gitu ya, atau UKM-UKM, kira-kira hari ini kita kedatangan narasumber dari mana, dari UKM apa, ataukah seorang atlet dan menekuni olahraga apa? Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu, namanya siapa, dari fakultas apa, dan dari olahraga apa? Oke, perkenalkan, aku Fayas dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis. Untuk saat ini aku sedang berada di organisasi Embrau yang berkecimpung di dunia olahraga. Seperti itu. Oke, berarti UKM Embrau namanya. Embrau. Itu... Economic Basketball of Brawijaya University. Oke, berarti kalau dari namanya aja udah ketahuan gitu ya. Ketahuan. Ini UKM basketnya punya fakultas Iya, punya FEB. Ekonomi dan Bisnis gitu. Tapi sebelum nanti kita masuk lebih dalam gitu ya ke obrolan kita untuk mengenal lebih jauh tentang UKM Embrau ini, boleh ya kita ngobrol dulu gitu ya. Boleh. Kak Faiz, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak? Paling kuliah, basket, olahraga. Itu sih paling kesibukannya. Lumayan padat juga gitu ya, apalagi kuliah sekarang semester berapa kalau boleh tahu? Semester 6. Semester 6, iya. Udah mendekati tugas akhir gitu ya. Betul. Tapi kalau kayak gitu tuh kita sebagai mahasiswa pasti harus banget buat jaga kesehatan ya sih. Betul banget. Dan selain konsumsi makanan dan minuman bergizi, terus olahraga, aku punya tips juga nih buat Kak Fayas dan juga buat Sobat Sport dimanapun berada gitu. Jadi selain menjaga kesehatan itu ya, selain olahraga, terus juga makan dan konsumsi minuman yang bergizi, kita tuh juga harus dapat asupan vitamin yang cukup juga guys. Jadi di sini aku mau rekomendasiin ke kalian salah satu minuman multivitamin yang bisa kita konsumsi untuk menjaga kebutuhan vitamin di keseharian kita, yaitu Oranamin C. Oranamin C ini adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan juga aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi itu tadi ya kayak, jadi selain olahraga terus juga konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, kita juga harus memastikan kalau asupan vitamin tubuh kita itu tercukupi dengan baik. Gitu Sobat Sport. Iya. Nah, selain jaga kesehatan dengan olahraga itu tadi dan kuliah gitu ya kayak. Pastinya kan Kak Fayas nih juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu nggak sih sebagai mahasiswa. Makanya gabung ke Embrau juga kan ya untuk menempatkan ilmu tentang organisasi Betul banget. Nah, pastinya juga di sini nanti Kak Fayas juga bakal menjelaskan gitu dan mengenalkan gimana sih UKM Embrau di FEB itu sendiri supaya kita semua kenal dan tahu gitu ya Kak ya. Iya. Kalau gitu langsung aja kita kenalan sama UKM yang sekarang. Boleh dong Kak Fayas dijelasin sebenarnya UKM Embrau itu UKM yang seperti apa sih gitu? Oke, jadi Embrau ini kita tarik sejarahnya dulu. Jadi Embrau ini tuh lahir 11 Januari 1997. Udah lumayan lama ya. Tuaan Embrau ada banyak. Sama. Nah, jadi emang organisasi ini tuh berkecimpungnya khusus di basket aja. Khusus di olahraga bola basket yang emang kalau kita tarik sejarahnya pun Embrau ini udah punya banyak sekali prestasi yang cukup membanggakan ya bagi teman-teman Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis maupun karena beberapa playernya juga ada yang di unit ya UABB dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir juga udah banyak mencetak prestasi ya, betul seperti itu. Oke, berarti kalau dari sejarahnya kan udah terbentuknya cukup lama gitu ya. Iya, cukup lama. Dan juga pastinya udah banyak jejak prestasinya, terus perjalanan Embrau dengan udah panjang banget. Nah, itu nanti bisa lah ya kita bagikan gitu di sini. Boleh banget. Nah, kalau misalkan di Embrau sendiri itu kan khusus basket nih dan khusus di FEB gitu kan. Iya. Ada nggak sih kayak klasifikasi buat
apa ya namanya, jenis pelatihannya biasanya kan, atau kegiatannya dulu deh, biasanya ada kegiatan apa aja sih yang dimiliki oleh Embrau selain mungkin latihan rutin yang pasti ada gitu kan, boleh dijelasin? Kalau kegiatannya ya, jadi kalau di Embrau sendiri tuh nggak melulu soal latihan rutin sebenarnya. Jadi emang dari organisasinya punya program kerja yang emang bukan hanya untuk player tapi boleh buat fungsionaris juga. Dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya ya cukup banyak sih. Mostly kita bonding dan juga beberapa pastinya nggak cuma latihan doang, ikut lomba itu udah pasti. Terus apalagi ya? Paling ya itu sih, emang kebanyakan lebih ke bondingnya aja sih, sama ya paling khusus untuk internal-internal kayak gitu. Oke, berarti emang selain nggak cuma soal latihan rutin aja gitu ya, justru membangun chemistry antar anggotanya, antar playernya juga diperhatikan banget gitu di Embrau gitu ya. Karena kan dari fungsionaris dan juga playernya kan juga harus berkesinambungan kan, karena kita sama-sama saling butuh gitu. Apalagi sama coachnya. Nah kalau jenis pelatihannya biasanya tergantung coachnya sih. Di hari itu mau latihan apa, itu biasanya coach yang menentukan kayak gitu. Oke, luar biasa. Nah kita udah mulai tahu gitu ya, ternyata Embrau tuh kayak gini ya, nggak cuma tentang latihan rutin aja, ada proker lain gitu, tapi pasti akan lebih banyak lagi yang akan kita tahu gitu ya di obrolan setelah ini. Tapi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini ya, jadi kita break sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Fayas dari Embrau. Gitu. Kalau tadi udah kita kenalan gitu ya sama Embraunya, sejarahnya gitu kan kayak gimana. Sejarahnya. Sekarang mungkin kita kenalan dulu sama kondisinya sekarang gitu ya. Oke. Kayak internalnya Embrau tuh kayak gimana sih, struktur organisasinya tuh seperti apa? Ada apa aja sih di Embrau? Oke, struktur ya. Jadi sebenarnya kalau diberitahu juga kalau struktur ini kan berubah-berubah ya setiap tahunnya. Jadi untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang cukup signifikan ya. Dimulai dari eksekutif boardnya dulu atau BPI-nya, sekarang ya ada 5 orang yang terbagi jadi ketua umum, wakil ketua umum yang ngebantu ketua umumnya nanti, terus juga ada bendahara. Lalu sebenarnya untuk departemen ataupun bironya itu emang dibuat sengaja untuk mendukung baik dari fungsionarisnya maupun dari playernya. Dimana kita punya di biro administrasi yang emang khusus untuk buat surat menyurat, dispen lomba ya kan. Nah, terus juga kita punya departemen manajer yang emang khusus untuk mengurus SDM dari Embrau yang terkhususnya playernya, pemainnya, pun juga coachnya sama. Lalu kita punya biro kreatif yang emang khusus untuk ngedesain nanti poster lomba kayak gimana, terus juga reveal playernya kayak gimana, seperti itu. Lalu kita punya PR atau public relation buat humas sewajarnya, humas selayaknya, branding dan segala macamnya. Lalu kita punya yang terakhir itu ada entrepreneur sama ada HR. Jadi entre ini seperti biasa nyari duit. Lalu kalau HR ini kita baru sebenarnya, biro baru yang ada di Embrau, dan itu emang khusus untuk mengayomi SDM-nya yang fungsionarisnya kayak gitu. Itu sih struktur dari Embrau yang untuk tahun ini ya gitu. Oke, berarti struktur ini tuh emang berubah-ubah setiap tahunnya atau tergantung aja?
Ada kebutuhan untuk berubah atau? Mungkin kondisional bisa, tapi mostly mirip-mirip lah. Oke. Iya, nggak terlalu beda jauh kok. Nah, itu kan kayak ada nih struktur organisasinya, ada fungsionarisnya gitu ya. Itu berarti dibedakan ya Kak sama playernya gitu? Iya, jadi fungsionaris pun kita ngurusin player juga. Oke. Nah, kita beralih nih ke topik selanjutnya. Kalau tadi kita udah pas ngomongin sejarah itu kan udah panjang nih perjalanannya Embro gitu. Termasuk juga dalam mencetak prestasi. Betul. Boleh dong dikasih tahu gitu prestasi apa aja sih yang sudah pernah dicetak oleh Embro gitu. Mungkin dari yang paling membanggakan atau boleh yang paling terbaru dulu deh. Oke, kalau prestasi, alhamdulillah kita kalau ditarik 2-3 tahun ke belakang itu udah nyetak banyak ya, mulai dari event-event nasional atau event-event yang mungkin lingkupnya Jawa Timur atau Kota Malang aja, itu alhamdulillah udah banyak kita raih. Kalau untuk event nasional sendiri kita pernah di Creative and Sportiva of Economic itu ada di bulan November kemarin, November 2024. Lalu ada Execo VIA, itu turnamennya dari VIA tahun 2024 juga. Lalu ada IST, ada Liga Visip UI juga tahun 2024. Sama yang masih kita banggakan, Raja All Star. Oke. Juara 3 kali, betul-betul. Luar biasa. Berarti juara bertahan ya? Bertahan, betul. Iya, bertahan selama 3 tahun ke belakang. Itu luar biasa. Oke, kalau dari prestasi-prestasi itu gitu, itu kan baru apa ya, sebagian kecil aja yang disebutkan gitu ya. Dari sejak tahun 1997. Iya, sampai sekarang gitu kan. Itu pun cuma di berapa tahun ini? Iya, mulai dari 2000 yang tadi aku sebutin sih itu 2020 ke atas. Oke. 2020 sampai sekarang. Nah, itu kan pasti sisanya masih banyak banget nih ya. Nih. Nah, kalau misalkan dari apa ya namanya, bisa sampai mencetak prestasi seperti itu, Kakaknya sendiri ngelihat apa sih yang bikin berhasil gitu? Maksudnya apakah dari sistematika latihannya atau mungkin dari keaktifan untuk daftar turnamen, perlombaan kayak gitu? Sebenarnya banyak sih faktornya. Kita ada faktor SDM-nya juga, playernya seperti apa, apakah fungsionarisnya juga mendukung gitu playernya. Terus pelatihan coachnya kayak gimana, bagus tidaknya itu pasti mempengaruhi lah. Gimana nanti kita main di lapangan, conditioningnya itu pasti ngaruh banget lah. Terus untuk keaktifan lombanya mungkin kita sedikit menyesuaikan aja. Kalau emang kita dirasa mampu untuk ikut, kita ikut. Kalau kita merasa masih ada yang kurang nih, ada yang harus dievaluasi, kita persiapan mungkin dulu ya kita skip dulu, kita persiapan di turnamen-turnamen selanjutnya kayak gitu. Oke, luar biasa. Dari sini juga kita bisa ngelihat gitu ya, sobat sport gitu. Kalau ternyata nggak cuma butuh apa ya, keberanian aja untuk betul. Kalau ada kesempatan langsung ikut, tapi kita juga harus ada strategi nih, ngelihat dulu seberapa siap sih diri dan tim kita gitu ya kayak. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak banget ya sama Kak Fayas gitu, tentang sejarah UKM Embrau, terus juga struktur organisasinya, internalnya seperti apa, terus sampai juga prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Jadi nanti kita bakal lanjut ngebahas tentang UKM Embrau, tapi nggak sama Kak Fayas gitu ya. Sama temennya Kak Fayas. Nanti kita kenalan lagi. Jadi terima kasih Kak Fayas karena sudah berkenan untuk berbagi ke Sobat Sport gitu. Dan jadi Sobat Sport jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada obrolan seru bersama dengan UKM Embrau. So, tetap di Sportholic.
Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Kali ini Sekar masih sama narasumber dari UKM Ebrau, tapi kalau tadi kita sama Kak Fayas, sekarang sudah berganti orangnya. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Halo Kak. Halo Kak. Boleh kenalan dulu ke Sobat Sport, namanya siapa? Oke, kenalin aku Dani Raharja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2023, jurusan akuntansi. Oke, Kak Dani ya panggilannya. Oke, Kak Dani ini boleh kenalan dulu posisinya di UKM Ebrau ini sebagai apa sih? Aku sebagai staff dan juga player. Oke, berarti di fungsionaris iya, di player juga iya gitu. Nah, tadi kalau misalkan kita ngobrol sama Kak Fayas lebih ke apa ya, tentang strukturalnya lah, sejarah, terus prestasi, struktur organisasi. Mungkin setelah ini kita ngobrolnya lebih dari kacamata Kak Dani sebagai playernya gitu kali ya. Jadi terus tadi juga kita terakhir pembicaraan tentang prestasi gitu. Nah, kalau misalkan latihannya di Ebrau itu kalau misalkan mau ikut turnamen sama latihan rutin tuh perbedaannya tuh kayak gimana sih? Mungkin kayak dari jadwal latihannya, kalau latihan rutin biasanya berapa kali seminggu, kalau ada persiapan turnamen jadinya berapa kali, boleh diceritakan dulu? Mungkin dari latihan rutin dulu kali boleh. Ya. Kita biasanya kalau misalkan latihan rutin tuh seminggu tuh 3 kali. Di hari Senin, Rabu, Sabtu. Oke. Tapi untuk semester ini kita seminggu 2 kali karena menyesuaikan dengan jadwal yang akan lagi puasa ini. Jadi ya kita dari staff manager pun melihat kayaknya bakal kurang nih peminatnya Kak. Jadi seminggu itu 2 kali di hari Senin dan Sabtu. Kalau misalkan buat kalau mau ikut pertandingan kita seminggu jadi 3 kali. Oke. Di hari yang sama itu, Senin, Rabu, Sabtu itu. Karena kan kita butuh persiapan ya Kak buat pertandingan itu. Terus dari cara latihannya, sebenarnya ini kita tahun kedua sama pelatih baru. Oh, pergantian pelatihnya tahun kemarin berarti. Jadi tahun kemarin tuh musim pertamanya Coach Bisma itu pelatih kita. Dari saya sendiri nih sebagai player cukup merasa senang berlatih sama dia tuh, karena dia salah satu pelatih yang sangat mumpuni lah di Malang ini. Kayak gitu ya berarti perbedaan jadwal latihannya kalau sekarang ini juga ya menyesuaikan jadwal kuliah di kampus juga kah? Betul juga ya. Jadi kalau tadi Kak Dani sempat bilang melihatnya kurang peminat. Kalau misalkan 3 kali seminggu ya, itu kalau misalnya latihan rutin sendiri itu apakah terbuka untuk siapapun, misalkan mahasiswa FEB maupun yang ikut Ebrau ataupun tidak, atau hanya anggota atau player Ebrau aja yang boleh ikut latihan rutin? Mungkin untuk latihan rutin itu terbuka umum, bukan terbuka umum, terbuka untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Walaupun belum tergabung di Betul. Ebrau. Jadi nggak harus ikutan Ebrau dulu baru bisa latihan. Kamu bisa ikut latihan dulu baru kalau join Ebrau gitu. Oke. Nah, kalau latihan rutin tuh biasanya ngapain aja Kak? Maksudnya materi pelatihan atau yang dikasih tuh apa aja sih? Basic basketnya kah, atau mungkin ada perbedaan nih kategorisasi gitu kan, jadi player yang benar-benar newbie di basket terus sama yang udah pernah, ada tingkatan-tingkatannya gitu atau gimana? Kalau sepengamatan saya, jadi kita tuh nggak ada spesifikasi khusus nih, misalkan kayak saya baru bisa basket jadi latihan dipisahin, enggak. Jadi kita dianggap rata semua, jadi dikumpulin di latihan itu tuh untuk memahami materi baru. Jadi apa yang kita dapatkan itu sama semua. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Oke, berarti nggak ada kategorisasi kayak yang belum pernah ikut basket sendiri, yang udah emang atlet sendiri gitu. Disatuin semua. Disatuin. Cuma kalau untuk ikut pertandingan atau turnamen itu nanti ada seleksi. Ada seleksi lagi. Boleh dijelasin nih Kak? Kalau untuk seleksi mungkin pelatih biasanya melihat dari ini ya, dari seberapa rajin. Mungkin di situ bisa kelihatan, walaupun dia bisa dibilang kurang bisa main, tapi kalau misalkan dia rajin tuh biasanya pelatih tuh
tertarik gitu. Oke. Karena ditunjukkan dari semangatnya itu. Semangat belajarnya Iya, ya. betul. Terus dari pertama itu seleksi, seberapa rajinnya ikut seleksi itu sih. Oke. Nah kalau Kak Dani sendiri berarti join Ebrow ini udah berapa lama? Sejak semester 2023 ya, semester 1. berarti udah masuk tahun ke 2. Betul. Nah kalau Kak Dani sendiri ini pengalaman jadi player basket di Ebrow sekaligus jadi fungsionaris. Apa yang bikin Ebrow ini spesial gitu? Spesial. Apa yang bikin Ebrow ini menarik gitu untuk diikuti? Mungkin kalau dari sisi player dulu ya. Karena kita ini satu, maksudnya apa ya? Satu, nggak semuanya tuh nggak seangkatan. Jadi ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Namun mereka tuh di dalamnya tuh nggak ada yang kayak gue paling tua nih, gue paling jadi senior. Iya, senioritas. Di Ebrow tuh nggak ada senioritas. Jadi kalau misalkan kita bercanda, kita ngobrol, ya udah kayak kita merasa keluarga aja gitu. Nah, pertemanannya berarti juga ini ya. Betul. Ya. Nah kalau misalkan nih ada sobat sport yang pengen join Ebrow gitu kan, punya ketertarikan di bidang basket gitu kan, dan merupakan mahasiswa FEB atau mungkin ada nih yang bukan mahasiswa FEB, boleh nggak sih join Ebrow atau gimana sih cara supaya bisa join Ebrow? Apa aja persyaratannya gitu? Untuk persyaratan khusus nggak ada ya. Kalau misalkan dengan minat aja kamu udah bisa join gitu. Oke. Jadi cukup pantengin Instagram Ebrow. Instagram itu Ebrow, EBBRAU. Itu nanti kita akan infokan jadwal latihan rutin, terus ada pick up games juga. Nah, nanti kamu bisa ikut tahu info dari situ gitu. Oke. Apakah harus merupakan mahasiswa FEB atau boleh dari fakultas lain? Untuk itu iya, harus dari FEB ya. Iya. Karena masing-masing fakultas juga punya iya. unit ininya ya. Oke. Berarti kalau misalkan ada sobat sport nih yang mau join Ebrow gitu dan ternyata anak FEB gitu kan, cuma punya minat aja udah bisa ikut gitu. Bisa. Nggak harus pernah ikut basket dulu, nggak harus bisa dribble dulu. Oke, bahkan belum pernah megang bola basket pun boleh ya kayak? Oh, itu ada banyak. Oh, ada. Iya. Oke, kalau gitu sobat sport yang punya ketertarikan gitu boleh aja langsung kepoin Instagramnya di Ebrow, EBBRAU. EBBRAU buat info-info lebih lengkapnya gitu. Karena nanti di sana akan di-share juga ya kayak Iya. tentang Jadwal latihan rutin, terus kita sebulan sekali itu ada pick up games. berarti kalau mau daftar itu udah datang aja langsung ke latihan rutinnya gitu ya? Iya. Terus nanti tinggal ngomong aja lah ya ke Betul. pengurusnya. Oke, berarti so easy gitu ya, gampang langsung aja datang ke latihan rutinnya. Berarti step pertama adalah follow dulu Instagramnya. Follow dulu Instagramnya, punya niat, datang ke latihan. Datang latihan. Oke. Kalau gitu mungkin itu sekaligus menjadi penutup perbincangan kita hari ini. Semoga nanti sobat sport yang emang punya minat buat apa ya, meningkatkan skill atau setidaknya kenalan gitu ya soal olahraga basket, terutama mahasiswa FEB, bisa langsung datang latihan rutinnya ke Ebrow, join jadi anggotanya Ebrow, nanti rasakan sendiri gitu ya pertumbuhan dan perkembangan di Ebrow gitu. Oke, kalau gitu Kak Dani, aku ngucapin terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir dan berbincang-bincang, berbagi ilmu dan ceritanya tentang Ebrow ke Sobat Sport. Semoga Kak Dani sehat selalu, semoga Ebrow semakin sukses dan cemerlang karirnya gitu. Oke Sobat Sport, kalau gitu itu sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jadi jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa selalu saksikan Sportholic di YouTube UB TV Universitas Brawijaya. Kalau gitu aku Sekar Hayu dan narasumber kita hari ini Kak Dani pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.